Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi Muhammad al-Jini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur Allah Ta'ala yang pagi hari ini telah berkenan memberikan kita banyak kemudahan sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini. Tentunya harapan kita mudah-mudahan Allah berkenan meridhoi dan mudah-mudahan berkenan mencatat semua aktivitas kita di pagi hari ini. Khususnya rumah Allah ini juga bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita. Amin. Bapak sekalian, sebagai orang yang beriman, tentu kita meyakini dengan tanpa ragu bahwa kita akan hidup dua kali. Yaitu hidup yang sekarang kita sedang jalani, kehidupan dunia yang kita tahu sementara kita tidak tahu kapan akan berakhir hidup ini. Dan kehidupan kedua yaitu kehidupan akhirat nanti setelah Allah wafatkan, dibangkitkan kembali dalam kehidupan yang tidak ada batas akhirnya, abadi. Nah, dua kehidupan yang mesti kita jalani ini mempunyai karakter dan tabiat yang berbeda dalam kaitan hubungan kita dengan Allah pencipta kita. Nah, perbedaan dua karakter kehidupan ini Allah sebutkan, Allah jelaskan. Misalnya dalam surat yang ke-9 ayat 105 atau Allah katakan wa qul i'malu Wasallallahu amalakum wa rasulul mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, katakan Muhammad kepada umatmu, malu, berbuatlah kalian di dunia ini, beramallah kalian, maka Allah akan tahu, akan memantau, akan mengawasi, dan nanti juga Nabi dan orang-orang akan mengetahui. Dan kemudian kalian mati nanti, kalian akan dikembalikan semua kepada Allah. Zat yang mengetahui alam gaib dan nyata, dan di akhirat nanti akan Allah beritakan kepada kalian tentang semua yang terjadi nanti. Jadi ayat itu menjelaskan di dunia yang sementara ini kewajiban kita beramal. Di akhirat nanti tidak ada lagi beban amal. Di akhirat itu anaknya adalah waktu kita menerima hasil amal. Di akhirat itu hanya dua aja pilihan. Kalau nggak baik, ya buruk, surga, neraka. Itu abadi. Nah tentunya kehidupan baik di akhirat yang abadi itu menunjukkan pada amal baik kita dunia. Sebaliknya, kalau kita di akhirat nanti buruk, ya itu berarti dunia kita buruk amal. Nah, amal-amal baik yang akan menjadi satu-satunya bekal untuk bisa hidup baik abadi itu Allah sebut dengan ibadah. Itulah kenapa Allah mengatakan dalam surat 5156 antaranya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali satu tujuannya, agar di hidup ini ibadah. Nah, ibadah-ibadah kita ini, yang terkait dunia ini, itu nanti penentunya pada akhirnya nanti. Akhir kehidupan dunia ini. Ada dua hadis Muslim, yang satu mengatakan begini,
Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya nilai amal ibadah itu ditentukan pada akhirnya. Ya, kapan saat mati itu. Maka ada yang lain Muslim bisa mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba Allah itu nanti akan dibangkitkan dari kiamat, kondisi baik pun tergantung kondisi bagaimana. Maka mati baik itu penting. Hidup baik perlu, mati baik lebih kita. Karena orang hidup baik belum tentu akan baik. Kalau mati baik mesti akan dijamin di akhirat. Itu kan. Namanya husnul khatimah. Maka dalam Islam itu orang mati nggak boleh dibiarkan, harus dikawal, didoakan, ditalqin. Untuk apa? Untuk memastikan kehidupan akhirnya itu baik. Matinya husnul khatimah. Nah, untuk husnul khatimah ini tentunya bukan perkara yang gampang. Sulit. Karena apa? Karena ajal itu datangnya tiba-tiba. Sementara kondisi kita fluktuatif, naik turun dan iman naik turun. Nah, mengatakan al iman yazid bayangkos, iman naik turun. Nah, bisa jadi kena ajal tiba saat iman turun, jangan lama. Nah, maka itu untuk memastikan kata kunci untuk bisa husnul khatimah namanya itu Allah sebut dengan istilah istiqomah. Kenapa istiqomah itu menjadi kata kuncinya? Karena ulang, ajal kita tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita program. Saya akan mati saat ibadah, nggak bisa. Nah, kalau orang itu nggak istiqomah ibadahnya, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang ya lalai. Nah, bisa jadi saat ajal tiba itu justru saat lalai, maka bisa khotimah. Namun orang beristiqomahnya dijaga konstan, maka kapan pun ada tiba menjadi kebaikan, maka akan jaminan husnul khatimah. Maka saking pentingnya istiqomah ini, Nabi berpesan kepada kita dalam sebuah hadis Muslim juga ini. Ada sahabat namanya Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi. Dia pernah minta wasiat Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ghairah. Dan Nabi sampaikan satu pesan pendek saja, qawlan jawaban pendek. Dalam berislam ini, bagaimana? Agar pesan pendek itu nggak butuh pesan lain, cukup. Pesan Nabi pendek. Kul amantu billah tsumastaqim. Katakan ya Sufyan, aku beriman dan istiqomah untuk menjaga ini. Dan istiqomah menjadi kata kunci. Karena itu pula, Bapak sekalian, kalau kita telah Al-Quran, baca Quran, kita akan mendapatkan kata-kata istiqomah itu disebut Allah ulak balik. Cuman hanya dua bentuk saja. Bentuk pertama Allah sebut dalam bentuk amr, bentuk perintah. Yang artinya wajib perintah itu. Itu banyak. Contohnya dalam surat yang ke-11 ayat 112. Pun. Surat 42 Asyura ayat 15. Itu Allah sebutkan bentuk perintah. Saya baca ayat yang pertama, misalnya surat yang ke-11 ayat 12, kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Kata Allah, istiqomalah Anda. Sebenarnya perintah Allah ini bersama orang yang beriman. Dan engkau jangan melampaui batas. Jadi perintah, dan dalam kaidah ibadah, perintah itu asal hukumnya wajib. Berarti semua wajib. Yang kedua, Al-Quran menyebut istiqomah dalam bentuk khobar, berita. Artinya apa? Semua wajib mestinya harus menjadi kebiasaan, karakter. Dan itu hanya 2 kali saja. Yaitu surat 41, surat ayat 30, dan surat yang ke-46 Al-Ahqaf ayat 13 dan Allah katakan, kita bacakan salah satunya. Surat Al-Ahqafnya. Itu redaknya beda, tapi esennya sama. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima. Sesungguhnya mereka yang telah menyatakan Rabb kami Allah beriman,
Dan mereka istiqomah dengan konsekuensi imannya itu ibadah terus. Maka Allah katakan mereka adalah orang-orang nggak akan takut nggak sedih. Kenapa? Allah katakan mereka menjadi penghuni surga semua kekal abadi sebagai balasan atas istiqomah mereka. Dan ketika Allah sebut istiqomah dalam karakter dua ayat langsung penghuni surga. Kenapa? Mesti dijamin penyebab ini. Jadi masalahnya untuk istiqomah juga bukan perkara gampang. Istiqomah itu sulit. Sampai ada riwayat mengatakan begini. Kata Nabi dalam riwayat itu, sayyabatni Hud wa Khalwa. Surat Hud itu membuat aku banget. Tidak ditanya kenapa? Karena ada perintah istiqomah yang berat. Beratnya. Nah, istiqomah dalam apa ini? Ya dalam ibadah. Nah, untuk istiqomah ini para banyak membahas dalam banyak buku mereka. Kalau boleh saya simpulkan, istiqomah itu agar kita husnul khotimah tadi ada 3 upaya. Upaya kita pastikan ibadah kita yang menjadi bekal satu-satunya untuk ibadah itu ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan yang terbaik. Karena ibadah itu sebagai satu kewajiban kita itu ada kaidahnya. Ketika Allah mengatakan aku ciptakan untuk ibadah, Allah nggak serahkan ibadah sesuai kemauan kita. Untuk kepentingan ibadah itu Allah utus Rasul untuk menjelaskan ibadah itu begini. Maka ibadah itu kaidahnya begini. Al ilmu qabla ibadah. Ilmu itu mendahului ibadah. Maka ayat pertama turun kepada Nabi apa? Iqra. Berilmu dulu Anda. Ibadah baru turun jauh setelah itu. Karena orang ibadah kok nggak berilmu bisa potensi salah besar. Kan menurut katanya bukan harus berilmu dulu. Maka itu dalam ibadah itu tidak ada satu istilah learning by doing. Nggak ada. Salah semua nanti. Maka kalau kita mau haji itu dibekali masuk dulu. Umrah begitu. Kita mau sholat pastikan kita mau cari ilmunya dulu. Jangan sambil ibadah sambil banyak salahnya nanti. Nah, belajar sambil ibadah itu pelajaran tambahan penyempurna. Tapi aturan bakunya kita kuasai sebelumnya. Itu dalam sebuah ibadah madoh. Maka di Madinah dulu ada satu pasar besar. Pasar ini yang bikin Nabi berdampingan pasar Yahudi negara itu. Oleh Khalifah Umar buat aturan pasar ini. Aturan semua tahu. Aturannya apa? La yabi'u bi sukina illa man haram berdagang di pasar ini sudah tahu ilmunya. Kenapa? Karena dahulu kata Umar, Nabi sering ekspor di pasar dan banyak salah. Suatu saat Nabi pernah ke pasar, dia pedagang makanan ini, Nabi curiga yang nampak baik semuanya. Ternyata Nabi sudah masukkan tangannya ke bawah, yang bawah huruf ini kotor, basah. Nabi mengatakan, kenapa kok Anda tutup? Ya Nabi kalau di atas tidak ada yang menawar. Nabi bilang, man wasyana Laisamina, orang menipu bukan kalau berilmu dulu ibadah. Nah, sementara ilmu ibadah menetapkan ibadah itu ada standarnya, ada standar kebenarannya, ada standar kesempurnaannya, dan ada standar diterimanya ibadah. Ada 3 standar. Nah, untuk kebenaran ibadah itu, ibadah akan dengan benar kalau memenuhi 2 hal. Ini sebuah kesatuan. Satu salah, maka enggak benar. Harus ini kesatuan. Apa itu? Pertama, pastikan ibadah itu sesuai aturan. Karena telah menjelaskan aturan ibadah. Kalau dalam fikih ada rukun, ada syarat, ada wajib. Penuhi semuanya itu. Maka hadis Muslim mengatakan begini. Man amila amalan laisa li amruna fahuwa raddun. Siapapun beribadah, ternyata enggak seakan bawa tertolak. Kan yang menjamin untuk bisa kita sholat belajar. Baru kita.
Maka belajar dalam Islam kewajiban. Kata Nabi kan thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Belajar itu wajib atas muslim dan muslimah. Karena untuk menjamin ada aturan. Nah, ketika sudah ada aturan, maka pastikan catatan kedua, yaitu motivasi kita dalam ibadah itu adalah karena Allah saja. Maka Allah tetapkan dalam Al-Bayyinah itu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahu-din. Dan mereka ada perintahkan kecuali ibadah harus ikhlas saja. Nah, ibadah itu hanya dua saja. Yaitu melaksanakan perintah atau melaksanakan larangan. Maka saat kita ibadah pastikan untuk melaksanakan perintah Allah. Itu baru namanya ikhlas. Enggak boleh diikuti dengan kemauan yang lain. Agar dikatakan orang dermawan, yang benar. Untuk perintah Allah. Sama, saat melaksanakan larangan, pastikan niat kita apa? Bukan enggak mau, tapi karena meninggalkan larangan Allah. Maka kalau misalnya begini, kita dikasih makanan atau minuman tangga kita ini jelas itu haram itu, mungkin homer, mungkin babi. Kita saya nggak mau, kenapa nggak mau? Nggak suka, nggak ibadah. Saya nggak mau karena larangan Allah, itu baru ibadah. Niat menentukan. Makanya mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal dalam niatnya. Kalau kita ibadah infak niatnya karena Allah nih, tapi tidak dibarengi agar kan dermawan rusak juga. Harus murni untuk Allah saja. Itu namanya ikhlas. Nah, dua ini satuan. Satu kita tinggalkan sah. Enggak boleh. Yang punya enggak ikhlas, ya enggak benar. Sepakat ridho. Ikhlas itu sepakat. Ridho itu bukan keluar. Orang misalnya pinjam uang 5 juta. Ya, tapi kalau mengembalikan nanti tambah 1.000 ya. Sepakat ikhlas, boleh enggak boleh. Saya akan contohkan ekstrim. Orang zina itu ikhlas enggak kira-kira? Wah, ikhlas sekali membantu kok dia. Karena enggak cuma aturan. Ini dua ini ketentuan yang mengikat. Pastikan sesuai aturan dan kedua pastikan itu baru namanya ibadah yang benar secara syariat. Tapi yang benar ini belum tentu sempurna. Padahal harus sempurna, nggak boleh sekenanya. Untuk sempurna ibadah itu kaitannya dengan prosesnya. Jadi diwajibkan Nabi. Hadis Muslim Nabi mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sehingga Allah itu mewajibkan saat ibadah harus yang ihsan, yang terbaik saja. Optimal, berikan yang terbaik. Sholat pikiran terbaik, terbaik, infak yang terbaik. Allah enggak menerima yang sekenanya. Maka ittaqullah haqqa tuqatih, seoptimal takwaan kalian. Bukan sekenanya. Maka Nabi sering ya mengingatkan seorang yang sekenanya ibadah. Contohnya begini, suatu saat ada seorang sahabat mulia Abu Bakar namanya. Ketika terdengar adzan sebagai seruan untuk sholat, rupanya tidak responsif. Ketika iqamah diumandangkan, baru berhenti. Akhirnya lari-lari dia ke masjid agar nggak terlambat. Lari-lari, nggak terlambat benar. Tapi Nabi sudah mulai ngatur sholat. Nah, akhirnya dia datang lari-lari, bisa ikut. Sempurna, cuma salah lari. Nabi dengar. Nah, setelah sholat selesai, Nabi tanya, siapa saya lari-lari? Maka Abu Bakar, saya Nabi. Nabi mengatakan dengan doanya, Zadakallah hirsan walanam. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat lebih kepada Anda. Tapi jangan kurangi. Orang kalau masjid lari-lari, ngos-ngosen, khusyuk aja-aja. Khusyuk. Sama. Saat infak, sedekah, Allah nggak mau yang buruk-buruk. Yang bekas-bekas. Yang terbaik saja. Allah katakan misalnya, untuk infak, zakat, sedekah, sunat, yang kedua, ayatnya 267. Yang dipanggil kita orang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhirihi illa an tughlu. Orang beriman infak dari yang baik-baik saja dari penghasilan kami dan dari yang kami berikan dari bumi ini, dan jangan memilih harta yang buruk-buruk untuk kalian infakkan sementara kalian jadi malas kok mengambilnya, kecuali yang bekas-bekas Allah. Kan dengan tegas Allah katakan kebajikan infak itu baru diberikan kalau infak tidak berikan kata cintai saja. Infak untuk Allah, tidak cintai. Dengan tegas Allah juz 4 itu. Surah Ali Imran 92 Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak mungkin udah terjadi kebajikan itu sampai kalian pilihkan harta yang kalian cintai saja. Infak untuk Allah, enggak perlu yang bekas-bekas. Nah, untuk infak ini yang baik ini tentunya perlu optimalisasi, perlu pengendalian syahwat kita, perlu mengalahkan nafsu kita. Karena semua nafsu manusia itu buruk. Maunya nafsu dasar ya. Allah katakan nafsu dasar kita itu maunya yang buruk. Allah katakan surat 12:53, wa ma ubaru nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu cenderung banyak buruk terus. Mau yang baik untuk kita. Maka kadang-kadang kalau kita mau ngasih orang itu kadang-kadang milih-milih. Ada orang bisa datang, kita termotivasi untuk memberinya, mungkin nggak banyak, 1.000, 2.000, 5.000. Ikhlas kan? Tapi kadang-kadang kalau saat kita buka dompet kita, ada 2 lembar nih, yang satu lusuh, yang satu baru, yang kita pilih yang mana itu orang lain? Yang baru. Hebat. Ini manusia. Kadang-kadang kita ngasih orang pun dah ikhlas, kadang-kadang orang lupa terima kasih, kok nggak terima kasih? Harus mengalahkan manusia. Terbaik saja. Kenapa terbaik? Begini, tabiat ibadah itu benar. Untuk sholat akan kabir, tabiatnya ibadah. Karena kita yang ibadah itu lemah. Di manusia itu semua ciptaan Allah kena lemah. Allah katakan kita itu semua lemah dasarnya. Surat yang keempat ayat 24. Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia cuma ciptaan lemah. Karena kelemahan kita dan beribadah, maka seoptimal pun tidak akan sempurna, apalagi sekenanya. Maka jangan dibahas sekenanya. Terbaik semua saja. Itu namanya sempurna. Yang benar, yang sempurna belum diterima. Jadi bahasa yang benar itu sudah sesuai aturan, ikhlas. Yang terbaik itu belum diterima. Belum diterimanya ibadah ini syaratnya satu. Allah sampaikan dalam satu surat, dalam ungkapan doa Nabi Ibrahim, surat 26 Asy-Syu'ara namanya, ayat 87, 88, 89. Allah katakan begini, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari di mana manusia bangkit dan hari kiamat nanti. Jangan di hari itu nggak ada manfaat apa-apa, cuma nggak manfaat kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi kata kunci agar ibadah itu terima, hati yang bersih. Bersih apa? Bersih kaitan hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Dua-duanya satu. Hanya dengan Allah ada. Jangan pernah menduakan Allah. Namanya syirik, namanya riya, namanya sum'ah, namanya ujub, namanya takabur. Iman kita yang menjadi dasar bagi diterima ibadah itu harus murni untuk Allah. Namanya tauhid. Sedikit tercampur sia-sia amal kita. Allah menjamin itu. Sedikit tercampur sia-sia. Yang murni akan aman. Allah katakan surat 6 Al-An'am ayat 82.
Allah katakan begini, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, kedzaliman, kekufuran, kemunafikan, maka mereka saja yang aman. Yang mereka selain aman. Maka ayat itu dilanjutkan 83, 84 sampai 88. 83-nya, 84-nya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Yusuf, nabi-nabi. Ditutup ayat 88-nya, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' min ibadi walau asyraku lahabita anhum. Makanya itulah petunjuk Allah yang berikan kepada para hamba yang dipilih, para nabi. Seandainya para nabi itu kok hati nggak pergi mendoakan Allah, amal mereka akan hilang semua, hapus semua. Masalahnya iman ini adalah tabiatnya ujian, diuji. Ujian iman itu tidak berurusan kebaikan. Maka kita harus mampu untuk mengawal iman kita agar saat ujian tiba kita tetap terkawal. Kalau nggak kita kawal, maka bisa jadi saat ujian jatuh datang kita terpuruk. Maka iman kita rusak, terhapus lagi amal. Sampai Nabi itu sampai diingatkan, seluruh Nabi diingatkan agar imannya dijaga, istiqomah untuk menjamin iman tadi sampai mati. Peringatan Allah berapa para Nabi itu Allah sampaikan lewat surat 39 Al-Zumar ayat 65. Allah katakan wala qad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa takun. Ya Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan Rasulullah Nabi sebelum seandainya engkau sekarang mau mati kok menduakan Allah, rusak hatimu, amalmu rusak semua. Maka lawannya iman itu banyak. Ya syirik tadi menurut Allah, misalnya jadi contohnya kok meyakini arwah orang meninggal membahayakan, syirik. Meyakini selain Allah itu meyakini dia tahu gaib, syirik. Atau syirik dalam ibadah, riya, syirik. Kita mau masukkan nota infak niat ikhlas, tapi saat masukkan nota kadang-kadang ada orang datang nunggu, kok belum datang ya pelan-pelan agar dilihat, syirik. Kita di rumah kita baca Quran ikhlas ini, tapi saat kita buka ikhlas ada ketok pintu dikeraskan agar didengar, syirik. Jadi rusak amal kita. Harus kita jaga terus. Hati bersih qalbun salim. Nah, hati bersih dengan Allah ini nggak cukup. Harus kita juga sempurnakan hati dengan sesama. Artinya apa? Allah ciptakan kita semuanya ini dengan bermacam bangsa, berbagai suku, itu agar kita untuk saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, saling bantu, saling menutup kekurangan. Jika satu saya penyakit hati, ya hati nggak bersih, dengan yang muncul kezaliman, penyakit tetangga kita, merasani, mendolim, maka amal kita bisa rusak. Kan Nabi mengatakan hadis Muslim, innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar lahal. Hasad dengki saja ini kita bisa membakar kebaikan kita persis api membakar kayu. Maka sebuah hadis Muslim Nabi pernah bertanya sahabat ini tentang hati bersih. Atadruna manal muflis, sahabatku, tahukah kalian siapa orang muflis itu yang bangkrut itu? Sahabat menjawab dengan pemahaman mereka, mengatakan al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Ya Nabi, yang kami pahami, orang bangkrut orang nggak punya harta, nggak punya dirham, nggak punya uang. Dirham itu uang dari perak. Nabi mengatakan bukan itu. Orang bangkrut itu kata Nabi, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin
wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadaba hadza wa akala hadza wa sabaqa hadza. Kata Nabi bangkrut umatku bukan itu. Mereka siapa? Yang datang hari kiamat menghadap Allah dengan membawa ibadah sholatnya sempurna, puasanya sempurna, zakatnya sempurna, tapi juga bawa dosa. Dosanya kaitan dengan kaitan 5 dosa. Dosanya apa? Pertama, dia menjawab Allah dengan pernah mencela Quran, mencela saja. Kedua, menuduh tanpa bukti. Ketiga, makan harta Quran. 4, harta, hutang dan dibayar, mencuri. Kemudian keempat, membunuh, dan kelima, memukul. Jadi dosanya kaitan hati dengan sama, yaitu mencela, menuduh, makan harta, membunuh, dan memukul. Aku mengatakan, yuk tohada min hasanati wa hadza hasanati. Orang demikian itu, maka kebaikannya, ibadahnya, sholatnya diberikan yang disakiti, yang dicelanya. Kebaikan yang kedua, puasanya diberikan yang dituhna. Yang ketiga, zakatnya diberikan kepada yang dipukulnya. Kalau habis ibadahnya, sementara ada yang didolimi, belum kebaikan, dosa mereka diberikan. Jadi habis kebaikannya, tambah dosa, masuk neraka. Kenapa? Hati nggak bersih. Maka orang Muslim itu harus menjadi orang pemaaf. Bahkan kalau Bapak Ibu baca Quran dari awal sampai akhir, nggak ada satu ayat pun yang berintah kita untuk minta maaf, nggak ada. Cuma apa? Maafkan. Artinya apa? Kalau disakiti jangan minta maaf, maafkan sebelumnya. Karena orang itu kalau disakiti nggak maafkan, hatinya rusak, masih dongkol, masih sakit hati, ibadah nggak terima. Contohnya begini, misalnya Bapak Ibu sedang sakiti tetangganya, temannya bahkan mungkin sakit sekali, nggak dimaafkan, datang sholat. Kira-kira yang diingat pada sholat, ingat Allah atau ingat kapan balas yang sakit hati kok? Sakit hati kan? Bahkan begini, semua perintah maafkan itu Quran ditambahi al-afwu wasal, maafkan dan lapang dada. Nggak boleh ada kata-kata tapinya. Sama ikhlas ya, ikhlas tapi namanya nggak ikhlas. Maafkan tapi namanya nggak maafkan, masih berubah. Contohnya begini, ada mungkin pernah saya ceritakan, ada sahabat namanya Abu Bakar, yang termulia ini, nggak ada yang menanding sahabat ini. Beliau adalah manusia yang sangat hebat ya. Di samping memang hubungan Allah sangat dekat sekali, dengan Nabi sangat dekat sekali, maka dia lisan dengan Nabi, dan dia tuh orang yang dermawan, kaya, dermawan. Sampai dia doanya itu, ya Allah jadikan dunia di tanganku, jangan masuk hati. Maka saya cerita Abu Bakar lo infak 100%, sering kali. Nah, waktu beliau di Madinah, itu beliau menanggung orang miskin, banyak sekali ditanggungnya. Termasuk yang ditanggung itu keluarga besarnya. Dia keluarga besar miskin. Keluarga miskin cuma ditanggung oleh Bapak dari ekonomi. Nah, tapi Abu Bakar pernah diuji imannya lewat amal baiknya ini. Yaitu apa ujiannya? Suatu saat Aisyah ini dituduh zina oleh orang munafik. Nah, Aisyah itu putri beliau, istri Nabi, dituduh zina oleh orang munafik. Disebarkan di Madinah. Tersebar jadi opini di masyarakat. Nah, ketika tersebar di Madinah fitnah ini, Mistah yang keluarga besarnya di Abu Bakar itu terpengaruh, ikut menyebarkan fitnah di Nangis. Nah, berita itu sampai Abu Bakar marah Abu Bakar, manusiawi, marah. Cuma marah Abu Bakar salah. Abu Bakar itu apa? Dengan merespon buruk, nggak maafkan. Respon apa? Demi Allah, saya akan hentikan nafkah Mistah. Jadi sumpahnya menghentikan nafkah pada miskin. Nafkah orang kaya, orang itu wajib ya. Maka kesalahan itu, responnya salah itu ditegur Allah. Turun ayat khusus kepada Abu Bakar. Surat 24 An-Nur ayat 22. Itu surat khusus kepada Abu Bakar.
Dua-dua ya, ayatnya dua-dua, suratnya 24 An-Nur. Kata Allah, wala ya tali ul kurba ayatul ul fadl wa sa'ati minkum ayyutul kurba. Janganlah orang-orang yang Allah beri kelosaan harta, kelebihan harta, untuk bersumpah nggak bernafkah lagi kepada kerabatnya, orang miskin, orang miskin. Jangan, kata Allah. Wala ya'fu ya Abu Bakar, maafkan, miftah itu salah, miftah maafkan dan lapang janji Anda. Jadi maafkan dalam ada tutup ayatnya, ala tuhibbuna, bukanlah engkau suka kalau dosamu dihapus. Dosa Abu Bakar apa? Memberikan nafkah orang miskin, dosa. Untuk terhapus ya karena maafkan dan lapang. Sekali lagi orang Muslim harus punya proses suap maaf. Bahkan begini ya, surga Allah itu baru Allah berikan kepada kita kalau dosa kita terhapus dulu. Kalau orang masih punya dosa, enggak masuk surga, dicuci dulu neraka. Maka perintah untuk menghapus surga itu Allah katakan surat yang ketiga 133 Ali Imran juga Allah katakan wasyari'u ila magfiratin wa jannatin. Segera kalian menuju ampunan Allah baru surganya. Ampunan dulu. Nah, sebenarnya ampunan Allah itu dosa itu enggak Allah berikan kepada mereka yang hatinya kotor. Orang punya permusuhan enggak diberikan. Ditunda sampai mereka berdamai. Ada hadis Muslim ini. Setiap hari Senin Kamis, dari satu pekan 2 kali, Senin Kamis, Allah itu buka pintu surga dan memaafkan semua hambanya. Dimaafkan semua hambanya. Kecuali 2. Pertama, yang hatinya enggak beriring Allah, syirik namanya. Yang kedua, yang masih punya sahna, punya permusuhan, sakit hati dengan temannya. Kata Allah untuk orang punya sakit hati ini, Allah katakan, angwiru lihadaini, angwiru lihadaini, hatta untuk 2 orang ini jangan dimaafkan dulu, tunda, buka ulang, ya, tunda sampai mereka berdamai. Jadi gara-gara kita sakit hati, amal kita bisa sia-sia dan dosa nggak ada Allah masih kita minta maaf, sifat nggak Allah ampuni. Kalau nah, maka bersihan hati ini menjadi kata kunci untuk bisa terima amal kita dan semuanya. Nah, untuk ini semuanya itu kebenaran ibadah, sempurna ibadah, bersihan hati itu jaga dengan istiqomah untuk menjamin kita bisa husnul khotimah. Dari husnul khotimah itu satu hal yang mutlak kita perlukan karena dengan husnul khotimah dijamin kita di akhirat baik. Karena saya ulang, Nabi mengatakan, yab'atu kullu 'abdin ala ma. Setiap hamba Allah itu akan dibangkitkan dari kiamat kondisinya persis kondisi bagaimana. Nah, untuk mati baik pastikan istiqomah untuk menjaga kebaikan iman kita, kebenaran ibadah kita, kesempurnaannya dan kebersihan kita sampai kita nanti. Dan itu tentunya upaya. Namun upaya ini, jadi kita itu manusia itu adalah upaya untuk menjaga hati. Itu upaya itu nggak ada terjamin sampai mati. Kenapa? Kondisi kita fluktuatif, naik turunan ini. Nah, untuk menjamin kondisi iman kita, semangat itu terjaga terus, nggak turun, terjaga lagi. Nah, itu kedua syaratnya pastikan, upaya kedua, pastikan teman di mana kita hidup, di rumah kita, tempat kerja kita, tempat main kita, teman yang baik, lingkungan yang baik. Teman yang baik itu teman yang siap untuk mendukung saat benar, menasihati saat salah, menyemangati saat kita terpuruk. Teman itu menentukan agama kita. Sampai Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu agama terhadap temannya, maka dia milih saja teman. Maka orang yang baik sekali, tapi kemudian berteman buruk dia terpengaruh, manusia habis dia terpengaruh. Maka teman menjadi satu hal yang sangat mutlak kita pastikan lingkungan di rumah kita, tempat kerja kita. Maka dalam Al-Quran ada satu surat pendek
yang menunjukkan pentingnya teman ini. Surah Asr kita hafal cuma itu. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia rugi semuanya, neraka semua manusia. Kecuali siapa? Illal ladzina beriman. Dan beramal soleh cukup, enggak cukup, tapi ada watawasau, saling menasihati. Orang iman amal soleh dia terpuruk kalau imannya turun. Nah turun ada awas saling menasihati. Maka teman-teman, maka berarti ada dua upaya ya. Pastikan ibadah kita optimal, hati kita bersih. Pastikan kita jangan hidup kecuali dengan teman yang baik saja. Hindari teman buruk. Itu yang kedua. Nah, tapi ini ada upaya. Upaya itu ikhtiar, nggak ada jaminan juga. Nah, penuntunan dari Allah. Maka dia upaya dua ini pastikan kita yang ketiga. Doa dan doa. Doa itu ibadah. Dan Allah sangat suka kalau orang doa. Karena doa itu berarti dia butuh. Dan Allah sangat senang kalau hamba butuh. Maka Allah sangat cinta orang sering doa. Allah marah kalau nggak doa. Sombong berarti. Jadi beda dengan kita, dengan Allah begitu. Kalau kita sering dimintai, kita bosan. Allah dimintai, senang sekali. Maka Nabi kalau doa, ulang. Dan Allah pun mengajarkan kita banyak doa istiqomah. Nabi mengajarkan. Contoh doa istiqomah itu, suratnya yang ketiga, ayat yang ke-8. Doa istiqomah. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka kan. Ya Allah, jangan engkau palingkan hatiku ini engkau berikan hidayah. Minta istiqomah. Atau doa Nabi yang mungkin kita sering baca dan rutinkan itu. Apa itu doa Nabi istiqomah? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang bolak-balik hati, teguhkan hatiku, istiqomahkan untuk agama. Nah ini beberapa upaya ya. Upaya istiqomah itu pertama pastikan ibadah kita benar, pastikan teman kita baik, dan pastikan kita enggak berhenti. Doa itu adalah senjata orang mukmin untuk memudahkan ikhtiar kita. Nah itu mungkin yang biasa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo kalau mungkin ada yang ingin menambahkan, yang bertanya, mungkin tidak sempurnaan ibadah bahasa ini silahkan. Mungkin sementara cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada yang ingin menambahkan? Gimana kurang ya? Apa? Nyatakan? Peringatan Maulid Nabi. Kalau Nabi nggak pernah mengingatkan ya, sahabat nggak pernah. Jadi Nabi nggak pernah mengingatkan, sahabat nggak pernah. Dan nggak ada jauh setelah para tabi'in adanya. Cuman Maulid itu memang sekali lagi itu kan bukan masalah ibadah makhluk, itu amal biasa, amal biasa. Ya, seperti ulang tahun, ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. Tapi kan mau amal biasa. Selama acara acara nggak bertentangan, ya boleh. Tapi bukan sunnah, nggak ada sunnahnya. Tapi selama acara nggak bertentangan nggak masalah. Cuman masalahnya kalau acara bertentangan nggak boleh. Ya intinya begitu. Kalau acara itu untuk mengingatkan agar kita cinta Nabi dengan bentuk lebih semangat mengikuti ibaratnya itu modal nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian acaranya itu macam-macam, contohnya begini, kalau macam kadang-kadang ada acara meyakini Nabi sedang datang ruhnya ini, juga berdiri. Nah, kalau yang adakan 3 Nabi datang ke 2 tempat bareng-bareng. Nah, yang penting Pak, acaranya jangan ada yang mungkar. Sekali lagi nggak ada contohnya karena dan teman masalahnya ini adalah bukan ibadah makhluk. Sebenarnya ibadah
bukan non mahdoh. Nah, mahdoh itu bisa boleh tapi nggak sunnah. Beda ya Pak. Jadi ibadah hukum ada 5 Pak. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Dari 5 hukum Islam ini yang 2 perintah wajib dan sunnah. Maka istiqomah. 2 larangan karena haram, makruh, istiqomah menjauhi. Mubah itu boleh. Boleh itu nggak boleh di istiqomah. Kalau diperlukan baru. Kalau nggak diperlukan nggak perlu. Nah, contohnya Maulid nggak ada. Cuman jangan bid'ah itu. Kecuali yang akarnya jauh. Tapi nggak ada contohnya Bapak. Nah, karena kalau contoh harus bersunnah nggak ada sunnah. Bapak. Paling gimana? Mencela. Jadi berarti orang mencela itu berarti punya sakit hati nggak kira-kira? Nah, mungkin kan berarti. Maka Nabi itu begini, Nabi itu punya metodologi saat beliau mendidik. Kita punya ada namanya reward dan punishment ya. Sukses itu diapresiasi, punishment itu hukuman. Cuman Nabi di 2 hal ini mendengarkan doa. Kalau sukses barakallah, kalau nggak sukses bukan dicela, tapi kalau kemudian orang berdoa semangat lebih, jangan ulangi itu ya. Dinasihati, bukan dicela. Maka mencela itu berarti kita hatinya nggak bersih dan Allah nggak menerima orang itu. Dihindari. Maka kalau kita terlanjur segera istighfar dan minta maaf. Jangan nunggu orang minta maaf. Mohon maaf ya, dan mungkin karena orang dicela itu sakit hati nggak dia? Sakit hati kan, berarti hubungan kita nggak baik nanti kan. Dan Allah nggak mengampuni dosa orang punya hubungan dengan sama nggak baik. Berat, tapi itu mutlak kita lakukan loh. Kan kita berinteraksi mesti ada aja, cuma segera kalau salah minta maaf. Maka orang muslim harus menjadi pemaaf. Ada satu ayat yang minta maaf, nggak ada perintah minta maaf, maafkan. Maka penghuni surga itu Allah katakan sifatnya bisa dibaca surat yang ketiga 134 penghuni surga. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afin. Penghuni surga itu ialah yang hidupnya infaknya pedulinya miskin atau kaya, lapang atau sempit, dan mampu menahan emosinya dan memaafkan orang-orang menyakiti. Nabi itu kalau disakiti ya, justru yang menyakiti didoakan. Nabi baru marah kalau yang sakiti Islam. Dari sana, contoh mungkin pernah dengar cerita, Nabi itu pernah berdakwah ke Taif. Inginnya mengajak pemuda agar menjadi pendukung dakwah beliau. Tapi saat mendakwai orang Taif pemuda ini marah mereka. Nabi dilempari sampai berdarah-darah kakinya. Nabi dengan sedih pulang ke Makkah. Belum keluar dari kampung Taif datang 2 malaikat. Muhammad, kami utusan Allah ini penjaga gunung ini. Kalau kamu mau, kami ketimpakan gunung kepada pemuda. Nabi mengatakan jangan. Nabi doakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berilah kaumku yang melempari aku tadi. Kenapa? Karena melempari nggak paham. Orang diajak baik kok melempari berarti nggak paham kan? Maka berilah mereka. Kalau orang Jawa mengatakan
waras bikin Allah begitu loh. Ini maka jangan pernah sakit hati. Memang kadang-kadang muncul kan, tapi sudah istighfar. Kalau langsung mengucapkan, ya, nah. Yang kedua tadi apa? Kontoroh itu artinya sirot. Kontoroh itu jembatan. Jadi sama sirot tadi. Jadi nanti salah satu proses kita nanti ketika di padang mahsyar dibangkitkan, nanti kan kita di padang mahsyar ini nanti ada hisab, ada mizan, ditimbang nanti. Jadi hisab itu cuma dihisab nanti. Hari-hari kita untuk apa dihisab, ilmu kita untuk apa, harta dari mana dihisab semuanya. Yang hisab nanti ditimbang. Jadi nanti masuk akhirat. Nah, yang ada orang bebas dari hisab itu ada. Jadi di akhiratnya yang paling berat itu hisab. Hisab itu perhitungan. Detail sekali. Hari ini jam ini untuk apa? Detail sekali. Harta antar dari mana? Maka berat hisab. Tapi ada orang nggak hisab. Tapi jumlahnya 70.000 saja. Nanti sahabat ratus itu kita terbebas kan. Nanti hisab itu, sirat itu kata Nabi kan ada orang jalannya seperti burung kali, tapi orang terjatuh, ada yang tersangkut. Karena hasil hisab itu. Maka kita nanti kalau masih punya dosa, ya bisa terjatuh ke neraka ini. Dibersihkan dulu, cuman lamanya berapa nggak tahu. Sementara 1 hari di neraka itu lamanya sama dengan berapa? Ribuan tahun loh ya. Sementara siksa neraka itu apa? Bakar api, makan nar namanya. Nah, api neraka itu beda dengan api dunia. Api neraka itu panasnya 7 kali lipat api dunia. Cuman bedanya api dunia itu kalau orang terbakar, itu kalau sampai grade tertentu yang merasakan panas kulit ya, kulit kita mateng, kita pingsan nggak merasakan. Tapi api neraka tidak, yang panasnya berlalu. Allah katakan 1465. Lama dijat setiap kulit ini mateng ganti kulit baru, mateng terus. Jadi hisab neraka itu nggak pernah berhenti turun. Nah maka itu upaya itu untuk bisa memastikan itu, pastikan hati dosa kita habis. Untuk itu pastikan hati kita bersih. Dan dari kali kontrol sama nasihat mana jembatan sirot atau kontrol jembatan itu setelah hisab. Jadi tergantung nanti jalan kita lama atau lancar bergantung hasil hisab. Karena saat kita akan timbang. Ya, boleh aja. Ini ada yang nambahkan mungkin? Waalaikumsalam. Salat nih. Agak kurang paham. Pertama sholat nih, dia udah infak. Dilihat orang itu maksudnya apa? Yang pertama, sholat itu ibadah penentu ya. Artinya kalau sholat baik, yang lain baiknya. Nah, sholat itu ibadah yang paling berat dari semua ibadah. Yang mengatakan itu Allah. Kalau paling berat suratnya yang kedua 45.
Dua ayat wasta'inu bisabri wa inna lakabir. Nah, maka itu berat apa? Karena memang sangat rinci teknisnya. Dirinya gimana, rukuknya gimana. Untuk itu kalau insya kita sesuai aturan, Nabi pesan apa? Sholat kalian sebagaimana kalian melakukan sholat, selalu kamar udhani. Nah, sholat itu ada aturannya. Aturannya apa? Ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada yang makruh, ada yang batalkan. Nah, dari ini yang menentukan keabsahan sholat kita itu ada dua. Pertama syaratnya, syarat itu ketentuan yang harus kita penuhi sebelum sholat. Apa itu? Bersih dari najis, dari hadas, yaitu menutup aurat, menghadap kiblat, itu syarat namanya. Rukun itu kaitan ketentuan yang satu, tinggalkan nggak sah, itu kaitan aktivitasnya. Berdiri itu harus fardu, baca Fatihah, ruko, iktidal, sujud, itu rukunnya. Satu rukun tinggalkan nggak sah. Penyempurnanya nanti ada sunnah. Kalau wajib ya, wajib itu ketentuan wajib yang kalau kita tinggalkan bisa, tapi nggak membuat nggak sah. Apa wajib? Baca ayat Quran dan Fatihah, baca zikir ruko, zikir sujud itu wajib. Itu bedakan. Nah, sunnah itu penyempurnanya. Nah, cuman ini harus meninggalkan hal-hal yang merusak apa yang membatalkan. Nah, maka ketika rukun saja nggak cukup. Rukun terpenuhi tapi syaratnya nggak terpenuhi nggak cukup. Misalnya kita rukun udah berdiri benar, Fatihah benar, rukun benar, tapi ternyata pakaian kita najis, nggak sah. Nah, sholat itu ibadah satu-satunya nggak pernah gugur atas selama sadar. Beda kalau puasa orang nggak mampu bebas, zakat nggak mampu bebas, zakat nggak mampu bebas. Kalau sholat selama sadar sakit terbaring pun wajib sholat selama sadar. Orang bebas orang nggak sadar, orang pikun itu nggak wajib. Tapi orang selama sadar di atas dari kasurnya tetap harus suci, pempes harus dipakai ganti pempes, jadi begitu. Karena sholat itu penentunya, dan itu berat. Mana rukun dan nggak cukup. Yang kedua, jadi untuk infak sedekah ini Allah sampaikan begini Bapak. Surat yang kedua hanya 271. Al-Baqarah 271. Allah katakan in tubdus sadaqati fa ni'mah hiya wa in tuhfuha wa fuqara. Kalau engkau sedekah dengan terang-terangan, ini sedekah saya, dilihat Pak, enggak apa-apa itu. Tapi engkau sembunyikan lebih baik. Sembunyi itu dijamin ikhlasnya kuat. Tapi kalau dilihat boleh, tapi potensi riaknya besar. Potensinya ingin dilihat. Maka kadang-kadang begitu, kita nyambang pembangunan masjid ini 10 juta ikhlas. Tapi kadang-kadang muncul riak kemudian. Saat selesai sempurna bangunan, panitia ngomong donatur, kok nama saya nggak disebut? Mohon kebanyakan. Nah, itu jadi dia muncul tiba-tiba riak. Dan jam-jam kita bantu anak miskin ikhlas ini puluhan tahun mungkin. Tapi suatu saat anak miskin anak akhirat, oh enggak eling ya, 20 tahun membantu bisa rusak. Sekali lagi ini memang berat, ikhlas itu berat. Kapan ini mutlak itu kalau misalnya. Ada yang lain mungkin. Ya. Dosa. Dua kirot. Kirot itu bukan dosa. Kirot itu adalah kuantitas. Kirot itu timbangan banyak banget. Kalau dosa kirot nggak tahu ya. Di mana ketemu dosa kirot itu, Pak? Jadi Nabi jadi saya nggak tahu itu. Tapi kalau kirot itu namanya kuantitas jumlah. Contohnya begini. Jadi orang itu kalau kirot itu bahwa kirot itu timbangan begini. Orang itu kalau
menghadiri jenazah, kemudian sampai mensolatkan, menguburkan walau kirotoni, akan dapat dua pahala, dua kirot pahala. Di kirot itu gambarannya kata Nabi satu kirot itu seperti satu gunung besar Uhud itu besarnya. Tapi kalau dosa kirot nggak tahu. Ya mungkin dosanya besarnya sebesar Uhud. Dosa terbesar itu syirik. Jadi 4 dosa besar, 5 dosa besar, ya itu akan merusak iman kita. Pertama murtad, kedua syirik, ketiga nifak munafik, keempat kufur kafir, kelima bid'ah. Itu dosa terbesar itu. Tapi hal itu banyak. Karena Nabi bahkan menyebutkan ada 7 dosa besar yang membinasakan kita. Syirik, sihir, makan harta anak yatim, riba, membunuh orang, kemudian ada dan perang dan menuduh orang muslimah suci zina tanpa bukti, itu dosa besar sekali. Tapi dosa ini, semua dosa ini itu kirat namanya, dosa besar sekali. Allah masalah. Ini monggo bapaknya belakang. Kalau mau menyampaikan yang tadi, ya Allah, untuk mengampuni imannya, hati ada yang punya musuh-musuhan. Ya. Ingat dan saling berbicara itu ada salaman di antara dua muslim. Apa hukumnya dalam salaman untuk dua muslim? Jadi begini, orang itu kalau berjumpa, idealnya kalau musliman, orang itu kalau dua muslim itu bertemu, saling bersalaman, Allah akan menghembusanya sampai dia berpisah. Cuman hatinya harus bersih, salaman tapi hatinya nggak ada gunanya. Hati menentukan, Pak. Ya kan hati kan orang salaman tapi masih berundel jadi salaman itu memudar, tapi harus dibarengi dengan hati. Maka dalam Islam itu 3, Pak. Ya ada ucapan, keyakinan, dan perbuatan. 1, orang mengucapkan maaf ya, salaman ya, tapi hatinya masih dongkol yang ada gunanya, Pak. Maka sekali lagi itu 3. Semuanya, syukur itu 3, iman itu 3, maafkan 3. Jadi iman itu 3, ucapan, keyakinan, perbuatan. Kalau iman itu keyakinan, ucapan enggak. Allah itu menolak imannya Fir'aun kan mengucapkan saja. Enggak. Kemudian syukur sama, syukur itu artinya mengucapkan alhamdulillah, yakini dari Allah dan mengamalkan, yaitu mengamalkan nikmat untuk kepentingan yang Allah sukai. Kita mengatakan kita kasih mata Allah, syukur enggak? Tapi kalau kita untuk melihat hal yang Allah enggak sukai, syukur itu sama. Kita ngasih anak kita uang 5.000, nah, terima kasih ini, yakin dari kita kok. Tapi karena dibayar narkoba, syukur nggak itu? Nggak cukup. Sama, maafkan itu ya ucapkan, salaman, dan hati nggak dongkol. Maka katakan dalam Islam al-afu harus lapang dada, nggak boleh ada tatapinya, Pak. Tapi itu merusak, Pak. Ya harus tapi nggak ada. Kita dipalak orang ya, dipalak orang, minta 2.000, 5.000 kita kasihkan. Ya jawab Pak. Jadi kita dongkol, apa? Enggak ada gunanya. Maka nggak udah ada tapi. Maka salaman itu menggugur, tapi syaratnya harus hatinya bersih. Teman. Hukum bersalaman kalau sama muslim sunnah. Tapi jangan dengan non muslim, atau bukan dengan non mahram. Jangan non mahram, nggak boleh. Kalau sama non mahram dosa. Jadi orang itu salaman dengan wanita lain jenis itu dosa. Sampai hadisnya begini. La di ayut ana al jambil hadis khairun lahum aja. Jadi kalau kalian dipaku besi kalian itu lebih mudah daripada bersentuhan dengan wanita yang berpakaian. Salaman hukumnya sunnah, Bapak, sunnah. Tapi bagi sesama jenis saja. Baik, hukum ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentu ada khilaf Bapak Ibu sekalian, dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.